Kelas 12 IPA kita masih di turunan. Nah, sebelumnya kan kita sudah masuk ke turunan tingkat tinggi, bahkan ada yang turunan implisit, tapi semua bicara juga tentang fungsi trigonometri. Nah, kali ini pun kita masih di fungsi trigonometri yang ada kaitannya dengan turunan, tetapi kita kaitkan dengan limit. Jadi topiknya adalah ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan. Nah, fungsi yang akan kita selesaikan tetap fungsi trigonometri atau gabungannya dengan fungsi aljabar biasa. Nah, kamu ingat waktu kelas 11 bahwa turunan fungsi fx, saya tulis dulu ya. Turunan fungsi fx untuk tiap nilai x ditentukan dengan rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx kurang h. Sehingga kalau misalnya kamu punya turunan fungsi aljabar biasa, misalnya begini, fx sama dengan 2x, maka dengan menggunakan limit kamu akan bisa mencari turunannya ini adalah 2, tidak lagi dengan cara cepat. Itu yang kita pelajari waktu kelas 11. Nah, coba kita menggunakan limit untuk mencari turunan dari fx sama dengan 2x. F aksen x adalah limit h menuju 0. Kita buat dulu fx tambah h. Fx nya kan 2x, berarti fx tambah h adalah 2 kali x tambah h kurang fx nya tadi 2x per h. Lalu kita rapikan limit h menuju 0, 2x tambah 2h kurang 2x per h. Ini habis, tinggal limit h menuju 0 dari 2h per h. Oke, kebetulan langsung dapat 2. Oke, nah demikian juga di contoh-contoh lainnya nanti. Atau mungkin kalau fx-nya misalnya contoh kedua ini ya adalah x kuadrat. Oke, turunannya ini kan 2x ya. Tapi bagaimana kita mencarinya dengan menggunakan rumus limit ini? Berarti f aksen x adalah limit h menuju 0 dari, kita cari dulu fx tambah h. Ganti x-nya dengan x tambah h, berarti x kuadrat ini kita ganti dengan x tambah h kuadrat, kemudian kurang fx, berarti kurang x kuadrat per h. Kemudian kita rapikan limit h menuju 0, ini pangkat 2 kan, x kuadrat tambah 2 xh tambah h kuadrat kurang x kuadrat per h. Oke, ini habis, tinggal limit h menuju 0 dari 2xh tambah h kuadrat per h. Sama-sama bagi h habis tinggal 1. Berarti tinggal limit h menuju 0 dari 2x tambah h. Ingat konsep limit, tinggal substitusi ya. Substitusi h dengan 0, tinggal 2x tambah 0 sama dengan 2x. Terbukti bahwa turunan dari x kuadrat kan 2x. Nah, kemudian di kelas 11 di fungsi aljabar biasa juga kita sudah belajar jika ada limit x menuju a fx per gx. Nah, setelah kita substitusi x-nya dengan a, dihasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Kan kita tidak bisa menyelesaikan persoalannya kalau dihasilkan bentuk tak tentu. Maka kita juga dapat menggunakan teorema L'Hopital, yaitu konsep turunan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi limit x menuju a fx per gx sama dengan limit x menuju a, turunkan yang di atas, turunkan fungsi yang di bawah. Contohnya begini. Nah, ini limit x menuju 0 saya ambil ya. Oke, ini limit x menuju 0 dari sin 4x tambah sin 2x per 3x cos x. Kalau kita substitusi 0, limit kan tinggal substitusi sebenarnya. Sin 4 kali 0, sin 0, 0, tambah sin 0 juga 0 per 3 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 penyebutnya ya. Artinya bentuk tak
tentu. Nah, jadi ketika hasilnya bentuk tak tentu, maka hasilnya juga tak tentu, tak jelas. Apa yang akan kita lakukan? Boleh kita melakukan operasi dengan menggunakan rumus sin A tambah sin B waktu kelas 11 di pembilangnya. Baru uraikan mana yang bisa diselesaikan, dihilangkan pembuat nol baik di atas dan di bawah pembilang dan penyebut. Atau boleh juga kita lakukan dengan langsung konsep turunan. Artinya turunkan yang di atas, turunkan yang di bawah. Jadi limit X menuju 0, turunan dari sinus 4X kan minus 4 ya, 4 cos 4X, turunan dari sinus 2X kan 2 cos 2X per, nah penyebutnya ini kan ada dua fungsi nih, 3X dan cos X, ya kan? Maka di penyebut bisa kamu gunakan rumus U aksen V tambah V aksen U, U kali V, ya kan? Berarti ini U, ini V, begitu ya. Oke, U aksen 3, U aksen V tambah V aksen turunan cos kan min sin kali 3X, tapi ingat jangan kalikan ini ke sini ya, ini harus di depan, harus diangkat 3X nya. Mari kita substitusi X nya 0. Baik, kita substitusi 0. Oke, 4 kali 0 0, cos 0 1, 1 kali 4 4, tambah substitusi X nya lagi 0, 2 kali 0 0, cos 0 1, 1 kali 2 2, per di penyebutnya cos 0 1, 1 kali 3 3, kemudian ini 3 kali 0 0, 0 kali berapapun ini 0, kurang 0, hasilnya 4 tambah 2 6, 6 per 3 sama dengan 2. Ini kalau kita menggunakan rumus L'Hopital atau konsep turunan ketika terjadi bentuk tak tentu untuk limit X menuju A fx per gx. Nah, tetapi kan di dalam matematika anak IPA biasanya kita diajak kreatif berhitung asal menggunakan konsep dasarnya tersebut. Jadi kita nggak boleh kehilangan dua konsep dasar yang saya sebutkan tadi. Definisi turunan menggunakan rumus limit dan bagaimana konsep L'Hopital digunakan untuk menyelesaikan persoalan turunan yang terjadi bentuk tak tentu. Ini ada soal di halaman 101 nomor 10. Jika fx sama dengan sin 2x, maka ekspresi dari limit h menuju 0 fx tambah h per 2 kurang 2 fx tambah fx kurang h per 2 per h kuadrat adalah, oke. Nah, mungkin kamu nanti akan berbeda cara menyelesaikannya dengan saya sendiri, atau mungkin kamu punya cara lain, tetapi semua harus tetap di dalam yang namanya konsep dasarnya. Oke, coba kita lakukan mensubstitusi fungsi ini dulu, atau membuat fungsi fx tambah h per 2 ini. Fx-nya kan sinus 2x, berarti limit h menuju 0 fx tambah h, berarti ganti x dengan x tambah h per 2, berarti sinus dari 2x tambah h per 2 kurang 2 fx-nya tadi sinus 2x tambah fx kurang h per 2 lagi sinus 2 kali ganti x-nya ini dengan x kurang h per 2 per h kuadrat. Oke, lagi limit h menuju 0, ini 2 yang ini boleh kalikan ke dalam, berarti sinus 2x tambah h kurang 2 sin 2x tambah sinus 2x kurang h per h kuadrat. Ini kan persoalan limit sebenarnya. Nah, ini persoalan limit. Kalau kamu ketemu persoalan limit kan tinggal substitusi. Ganti h dengan 0. 2x jadinya ini ya. 2x tambah 0 kan 2x. Berarti sinus 2x. Sinus 2x. Kalau kita ganti ini menjadi sinus 2x kurang 2 sinus 2x. Saya buat dulu di bawah. Sinus 2x sudah diganti h dengan 0 ya. Kurang 2 sinus 2x tambah sinus 2x per h
H ganti dengan 0. 0 kuadrat 0. Nah, sinus 2x tambah sinus 2x kan 2 sinus 2x. 2 sinus 2x kurang 2 sinus 2x kan 0. 0 per 0 terjadi bentuk tak tentu. Karena terjadi bentuk tak tentu, maka tentunya bukan ini jawabannya. Apa yang kita lakukan? Kita turunkan aja ini, baik pembilang maupun penyebut. Berarti kita turunkan, jadinya seperti ini. Limit H menuju 0, tetap tuliskan kata limit H-nya ya. Sebelum kita substitusi tetap harus tuliskan. Kita turunkan. Turunan dari sin 2x tambah H. Tetapi ingat, yang kamu turunkan terhadap H, bukan terhadap X. Jadi di sini variabelnya adalah H. Karena apa? Karena di sini H menuju 0. Kecuali tadi X menuju 0, maka turunan dari sinus 2X tambah H kan 2 kosinus 2X tambah H. Jadi kita turunkan terhadap A. Jadi ini konstanta. Variabelnya H ya. Turunkan terhadap H, karena di sini limit H menuju 0 tentunya. Kita turunkan turunan dari sinus kan cos. Oke, begini ya. Kemudian turunan pakai aturan rantai, turunan dari 2x tambah H, turunan 2x kan 0. Karena kita turunkan terhadap H, turunan H1, di sini angka 1 sebenarnya. Baik, kurang turunan dari 2 sin 2x apa? 0, bukan 4 cos 2x, bukan begitu, karena ini jadi sebuah konstanta dia. Jadi nilainya ini adalah konstanta. Jadi kurang 0 tambah sinus 2x kurang H, turunannya adalah cos 2x kurang H kali turunan dari 2x kurang H terhadap H. Ini konstanta 0, turunan dari minus H adalah minus 1, makanya kita tulis ini minusnya. Udah saya taruh di depannya per turunan dari H kuadrat adalah 2H. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita substitusi H0. H0 tinggal cos 2x. Ini juga cos 2x, berarti cos 2x kurang cos 2x kan 0. Di penyebutnya juga 2 kali 0, 0. 0 per 0 juga. Kalau masih terjadi 0 per 0, ulangi lagi, turunkan lagi, sekali lagi. Sampai tidak terjadi 0 per 0. Kita turunkan lagi, limit H menuju 0. Oke. Turunan dari cos kan min sin. Minus sin 2x tambah H. Begitu ya. Kali turunan dari 2x tambah H yang variabelnya H 1 ya, bukan 2 ya. Oke, ini sudah selesai. Ini kurang turunan dari cos apa? Minus sinus 2x kurang H. Baru kalikan lagi dengan turunan yang di dalam, tapi variabel H ya. Turunan yang di dalam, turunan dari 2x kan 0. Turunan dari min H adalah minus 1. Saya tulis lagi minus 1-nya di sini. Jadi 3 kali ada minusnya di sini per turunan dari 2H kan 2. Nah, limit H menuju 0 kita rapikan sebentar. Minus sinus 2x tambah H, minus kali minus kali minus, minus sinus 2x kurang H per 2. Lalu substitusi 0. Berarti tinggal ini minus sinus 2x, 2x tambah 0 kan 2x kurang sinus 2x per 2. Minus sin 2x kan minus 2 buah sin 2x per 2. Hasilnya menjadi minus sin 2x. Barangkali kamu punya cara lain, atau kita coba satu cara lainnya dulu ya di soal yang sama. Ini soal yang tadi, fx-nya sinus 2x. Oke, coba kita ganti tetap. Ini sin 2x ini dengan fx tambah h menjadi limit h menuju 0, berarti sinus 2 kali x tambah h per 2, seperti yang tadi sih sebenarnya kurang 2 sin
2x tambah sinus 2 kali x kurang h per 2 per h kuadrat. Oke, tapi nanti ada perbedaan langkahnya karena kita menggunakan kesamaan-kesamaan trigonometri yang di kelas 11. Ini kita rapikan juga tetap. Sinus 2x tambah h kurang 2 sin 2x tambah sinus x 2x maksudnya 2x kurang h per h kuadrat. Tetapi kita tidak langsung menggunakan konsep turunan. Oke, kita uraikan dulu sin 2x tambah h dengan rumus sin a tambah b waktu kelas 11. Ini menjadi sin a cos b tambah cos a sin b. Masih ingat ya? Kurang 2 sin 2x tambah ini juga sin a cos b, kemudian kurang cos a sin b per h kuadrat. Kemudian kita rapikan. Ini ada yang sudah lenyap, ini kan sama dengan ini ya, kita lenyapkan seperti ini. Nah kemudian ini sama, ini dengan ini sama, berarti dua buah lah istilahnya ya. Kita tulis limit h menuju 0 2 buah sin 2x cos h, kan ini tambah ini ada 2 buah ya, berarti tinggal satu lagi kurang 2 sin 2x kurang 2 sin 2x per h kuadrat. Nah kemudian apalagi yang kita lakukan, ada faktor yang sama, keluarkan faktornya. Limit h menuju 0 dari 2 sin 2x kali cos h kurang 1 per h kuadrat. Kemudian kita gunakan sifat limit, ini kan bisa kita pisahkan menjadi limit h menuju 0 dari 2 sin 2x kali gitu ya, limit h menuju 0 dari cos h kurang 1 per h kuadrat. Itu begini ya. Nah ini kan variabelnya h, berarti ini konstanta. Limit h menuju 0 dari sebuah konstanta adalah konstanta itu sendiri. Jadi hasil yang ini adalah 2 sin 2x. Saya tulis 2 sin 2x kali. Lalu kita operasikan limit ini dengan menggunakan aturan L'Hopital. Kan kalau kita substitusi cos 0 kan 1 kurang 1 0. 0 per 0 kan bentuk tak tentu. Kita turunkan. Turunan cos kan min sin. Berarti kali limit h menuju 0, masih limit ya, belum kita substitusi ya. Turunan cos kan min sin h per turunan dari h kuadrat 2h. Ini ya. Nah kemudian kan kalau kita substitusi lagi, min sin 0 0, 2 kali 0 masih bentuk tak tentu. Lagi 2 sin 2x kali, turunkan lagi sekali lagi, limit h menuju 0 minus turunan dari sin kan cos h per turunan dari 2h 2. Lalu kita substitusi 2 sin 2x ganti hanya dengan 0. Cos 0 1 kali minus 1. Minus 1 per 2 berarti minus setengah kali minus setengah. Gitu ya. Berarti ini habis, tinggal minus sin 2x, sama dengan ketika kita melakukan dengan cara yang tadi. Ya, agak-agak sedikit merepotkan. Itulah tantangan untuk kelas 12 IPA. Saya ambil satu contoh soal lagi. Perhatikan contoh berikut, ini soal nomor 5 di halaman 101. Jika FA2, F aksen A1, G A-1, G aksen A2, maka nilai dari limit X menuju A, Gx kali FA kurang GA kali Fx per XA. Soal-soal seperti ini sering sekali soal-soal untuk SBMPTN. Ya. Jadi kita harus ingat masuk ke konsep dasarnya. Oke, kita amati sebentar. Di penyebutnya kan kalau kita langsung substitusi soalnya ini kan menjadi
X ganti dengan A kurang A, 0. Nah, kemungkinan yang kita bakal terjadi adalah terjadi bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, kalau ada keadaan 0 per 0, maka yang kita lakukan adalah turunkan yang di atas, turunkan yang di bawah fungsinya, kedua-duanya. Maka mari kita turunkan kedua-duanya. Nah, perhatikan variabel yang digunakan adalah X, bukan A, karena X menuju A. Jadi yang ini jadinya konstanta, FA konstanta, GA juga sebuah konstanta, sebuah nilai. Nah, ini sebuah fungsi Gx, ini juga sebuah fungsi. Maka cara menyelesaikannya ini adalah limit X menuju A, turunkan pembilangnya dulu, turunkan ini. Ini kan jadi konstanta kali turunannya, kayak gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Atau boleh kamu pakai U kali V, U-nya ini, V-nya ini, tapi V-nya sebuah nilai. Jadi seandainya di angka 2 ini, misal ini kan di konstanta angka 2, turunan dari 2Gx kan 2G aksen X. Jadi ini sebenarnya turunannya mudah. Langsung aja FA kali G aksen X. Oke, demikian juga yang ini. Ini jadi konstanta. Kalau turunan dari 5fx, turunannya jadi apa? 5f aksen x, begitu ya. Nggak usah pakai U kali V, terlalu repot. Oke, berarti ini turunannya adalah GA kali f aksen x per turunan dari x 1, turunan dari A 0. Udah, tinggal substitusi. FA-nya diketahui berapa? 2. Berarti 2. G aksen X-nya diketahui, berarti karena ini G aksen X kan substitusi harus kita cari G aksen A. G aksen A nanti kita ganti itu kali GA kali F aksen X-nya berarti F aksen A. Kita kan di apa harus substitusi ini, ganti X-nya dengan A setelah diturunkan. Ini tadi sudah kita dapat 2, G aksen A tadi berapa? 2 kurang GA-nya min 1, F aksen A-nya 1. Berarti 2 kali 2, 4, 4 tambah 1 adalah 5. Baik, saya minta nanti ada contoh soal di buku tersebut yang mungkin berbeda lagi. Tergantung soal kemana kamu akan bawanya. Tetapi ingat konsep dasarnya tadi, definisi turunan melalui limit dan konsep turunan atau aturan L'Hopital yang dipakai jika terjadi turunan hasil turunannya bentuk tak tentu ketika kita hasil limitnya saya maksudkan tadi ketika terjadi bentuk tak tentu untuk persoalan limit yang sebuah fungsi dibagi fungsi yang lain ya. Saya pikir kamu kalau bekerja keras pasti akan bisa mengerti nanti. Ada 5 soal yang akan kamu kerjakan. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.